Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujahidah, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memenuhi tugas final ekonomi makro. Langsung saja, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan otoritas moneter untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang pengaturannya melalui jumlah uang yang beredar. Adapun definisi kebijakan moneter menurut para ahli, yaitu menurut Muanna anggap pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan menurut Boediono, moneter yaitu yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan serta tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Selanjutnya yaitu konsep kebijakan moneter. Konsep kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar atau JUB. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau JUB atau biasa disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter terdapat 5, yaitu yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, neraca pembangunan internasional. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Secara istilah, kebijakan fiskal adalah kebijakan panduan atau landasannya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan fiskal secara umum adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerima dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ada 6. Yang pertama, mencapai stabilitas perekonomian. Yang kedua, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Yang kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapat. Yang keenam, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal.
Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta berjalan pada tahun tertentu dan bersangkutan. Fungsi kebijakan fiskal yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dan merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi kebijakan fiskal yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi ini juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dan perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah fungsi kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Selanjutnya, bentuk kebijakan fiskal. Bentuk kebijakan fiskal ada 3, yaitu yang pertama kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena dengan mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek, terutama akibat langsung atau akibat tidak langsung. Bentuk kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan fiskal sengaja. Kebijakan fiskal sengaja yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tidak sengaja, yaitu lengkap fiskal yang bisa dikategorikan sebagai inklusif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa memperhatikan banyak aspek dalam kacamata jangka pendek. Biasanya bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat. Selanjutnya, komponen dalam kebijakan fiskal. Komponen dalam kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama itu kebijakan fiskal perpajakan. Yang kedua kebijakan fiskal pengeluaran. Yang ketiga kebijakan fiskal investasi dan disinvestasi. Yang keempat kebijakan fiskal pengelolaan hutang. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 4, yaitu yang pertama kebijakan fiskal surplus, yang kedua kebijakan fiskal defisit, yang ketiga kebijakan fiskal seimbang, yang keempat kebijakan fiskal dinamis.
Selanjutnya, pendekatan Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam gagasan ekonomi Islam, masalah ketidaksinambungan fiskal dan defisit tidak terjadi karena sumber pendapatan dalam ekonomi Islam tidak bertumpu pada pajak semata dan utang, namun memiliki banyak sumber penerimaan dan pendapatan negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terima kasih.